Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di dalam interaksi sosial dengan orang lain, Islam memberikan skala prioritas. Siapa yang perlu kita pergauli dengan terbaik, lalu yang dengan baik, dan seterusnya. Di antara panduan Qur'ani menyangkut siapa saja yang perlu kita pergauli dengan baik, akhlak kita dengan baik adalah surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Skala prioritas pertama adalah orang tua. Maka tentu tidak tepat apabila ada orang baik kepada teman, baik kepada sahabat, tapi dia tidak baik terhadap orang tua. Karena Al-Quran prioritas pertama adalah orang tua. Orang tua itu bisa meliputi orang tua kandung kita, bisa meliputi guru kita, kalau kita menikah bisa meliputi mertua. Inilah orang-orang yang perlu diutamakan di dalam kebaikan kita. Lalu yang kedua adalah keluarga. Maka tidak tepat apabila ada orang dermawan kepada teman, dermawan kepada sahabat, suka mentraktir sahabat atau teman, tapi terhadap paman bibinya, terhadap istrinya, terhadap pasangan hidupnya, anaknya, keluarganya yang lain, justru dia kikir. Maka di sini orientasi kedua setelah orang tua adalah keluarga terdekat, bisa dalam bentuk istri, bisa dalam bentuk anak, bisa dalam bentuk paman, bibi, dan keluarga kerabat yang lainnya. Kemudian tingkatan berikutnya adalah para tetangga. Tetangga ini baik yang tetangga dekat, yaitu tetangga yang nasabnya dekat dengan kita, maupun rumahnya dekat dengan kita. Setelah itu baru tetangga yang dia itu jauh, baik dari segi nasab atau dari segi rumah. Biasanya para ulama membuat patokan, yang dimaksud tetangga adalah di 4 penjuru mata angin, yaitu arah barat, timur, selatan, dan utara, yang rumahnya sekitar 40. Itulah yang masuk kategori tetangga. Mereka ini perlu kita perbaiki hubungan dengan mereka. Selanjutnya setelah tetangga adalah wassahibi bil jambi, yaitu teman-teman sesaat. Bisa jadi teman sesaat di sini adalah rekan kerja, bisa teman kuliah, bisa teman sekolah. Mereka ini adalah orang-orang yang skala prioritasnya setelah orang tua, keluarga, bahkan setelah tetangga. Nah, mereka inilah yang menjadi sasaran berikutnya. Di luar itu juga ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil di sini meliputi para tamu. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, sasaran berikutnya adalah para tamu. Baru nanti ditutup dengan wama malakat aimanukum, yaitu orang-orang yang menjadi bawahan kita, orang-orang yang menjadi pegawai dan sebagainya. Terutama di bulan suci ini kita perlu untuk memperingan beban daripada bawahan, beban daripada pegawai, bahkan kalau bisa memberikan bantuan apabila kita telah memberikan tugas atau tanggung jawab kepada mereka. Jadi pada dasarnya Al-Quran sudah membuat skala prioritas kepada siapa saja kita perlu berbuat baik. Maka dalam hal ini jangan sampai kita salah di dalam menentukan skala prioritas, sehingga yang seharusnya kita utamakan berbuat baik justru kita abaikan, sedangkan yang seharusnya tidak perlu diprioritaskan justru kita prioritaskan. Semoga kita memiliki panduan yang tepat di dalam melakukan siapa yang menjadi target sasaran amal-amal kebaikan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.